Saudara, sekali lagi selamat siang. Di tengah-tengah kita ada seorang, ini adalah sahabat saya, saudara. Mungkin beberapa dari Anda pernah melihatnya karena dia juga pernah tinggal di Philadelphia. Ada bersama dengan kita adalah Pastor Adrian yang sekarang menggembalai atau memimpin gereja IFGF yang ada di daerah Chicago, saudara. Ini adalah, dia tadi cerita, saudara, ketika dia awal ke sana, gerejanya hanya sisa 4 orang. Dan akhirnya dia ke sana dan dia berkata karena kebaikan Tuhan, sekarang gereja itu terus bertumbuh. Jadi dia memimpin gereja IFGF yang ada di Chicago, saudara. Nah, dia mungkin akan menceritakan lebih lagi tentang cerita hidupnya dan cerita pelayanannya. Tetapi sebelum saya berikan kepada dia, saya ingin menceritakan kepada Anda. Saya ingat sekitar 2 atau 3 tahun lalu, saudara. Bagi Anda yang tahu Best Buy yang ada di Columbus Boulevard, suatu hari saya bertemu dengan dia tanpa sengaja, berpas-pasan, saudara, di depan Best Buy, saudara. Kita bertemu, lalu kita ngobrol di sana 30 menit, 40 menit. Mungkin yang kerja di Best Buy itu dari dalam udah lihat ngapain ini cowok berdua, ya kan? Di depan sana lama banget, saudara. Pada waktu itu saya teringat sekali dengan percakapan kita. Kita berdua saling menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dan dalam pelayanan yang kita lakukan, saudara. Kita berdua juga di percakapan itu kita bermimpi, kita berkata, wah suatu saat kalau kita diberi kesempatan untuk boleh mempunyai pelayanan atau boleh memimpin sebuah pelayanan, ini yang kita visikan, ini yang kita impikan di dalam apa yang kita lakukan, saudara. Dan siapa sangka, saudara, siapa sangka dari hasil percakapan itu 2 orang yang begitu unqualified, 2 orang yang begitu tidak memenuhi kriteria boleh dipakai oleh Tuhan untuk memimpin sebuah gereja. Siapa di antara Anda yang percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang available? Ya, saudara setuju? Oke, saudara, tanpa panjang lebar, saya ingin Anda memberikan sambutan yang hangat untuk Pastor Adrian dari Chicago. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik ya. Untuk Anda yang belum pernah mengenal saya, siapa yang pernah ngeliat saya di Philadelphia? Saya. Pernah. Ya, mungkin ngeliat saya di Best Buy, saudara. Saya dulu nama saya Adrian. Saya dulu di Philadelphia. Saya full timer di gereja. Dan Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan memimpin kehidupan saya, seorang yang seperti yang Rosi katakan tidak layak untuk melayani Tuhan. Bahkan saya nggak pernah bermimpi bahwa satu hari jadi pendeta gitu. Saya nggak pernah punya cita-cita satu hari jadi pendeta. Dan kalau saya boleh pilih sih saya pengennya jadi bintang film, ya nggak sih, ya kan? Walaupun tampangnya pas-pasan gitu ya, tapi ya kan boleh kalau bermimpi gitu ya. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu, saya senang sekali Pastor Rosin berkata bahwa Tuhan itu bukan mencari yang pintar atau mencari yang hebat, tapi Tuhan mencari siapa yang mau dipakai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan pagi hari ini tanpa panjang lebar, saudara, saya mau memberikan firman Tuhan mengenai salah satu pernyataan yang menurut saya cukup penting ya. Jadi dalam sepanjang pelayanannya Tuhan Yesus di muka bumi ini, Yesus pernah berkata beberapa hal mengenai siapa dirinya dalam hidup kita. Dan salah satu yang terpenting itu adalah Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Amin, saudara. Ya, nah sering sekali orang itu tidak bisa nggak nyambung gitu ya. Kalau ngomong aku gembala yang baik gini. Kalau saya berkata aku ini tukang masak yang baik. Saya dengar Ibu Dorcas di gereja ini ya sekarang ya. Ada Ibu Dorcas mana? Nah, misalnya kalau saya berkata saya ini tukang bikin nasi padang yang baik, Anda bisa ngerti ya, bisa nyambung kan, karena Anda tahu tukang masak itu yang baik kayak apa. Tapi gembala yang baik itu siapa yang kenal gembala di sini? Bukan gembala pendeta ya, tapi gembala beneran gitu. Nggak ada kan, nggak ada yang kenal kan. Dan sering sekali malah di hidup ini, di dunia ini, kita sering mendengar tentang orang-orang yang ngaku-ngakunya gembala, tapi kehidupannya tidak mencerminkan gembala yang baik. Amin, saudara. Nah, makanya saudara, ini luar biasa. Waktu Yesus berkata di Yohanes 10 dikatakan, akulah gembala yang baik. Saudara, kalau saya berkata ini handphone yang baik, berarti di luar sana ada handphone yang nggak baik, benar nggak, saudara? Ya kan?
Ya, nah jadi waktu Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa saudara. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, aku loh ini gembala yang baik buat anda dan saya. Dia mau supaya kita percaya. Mungkin dalam hidup kita ini kita ketemu banyak orang-orang yang melukai kita, menyakiti kita, yang ngaku-ngakunya gembala tapi malah mengecewakan kita saudara. Tapi Tuhan mau kita tahu bahwa gembala yang baik itu hanya satu. Siapa namanya? Yesus. Amin saudara. Nah, seberapa dari anda yang diberkati sama pendeta anda yang masih muda dan keren ini, pendeta Rosin? Amin saudara. Ayo gue tepuk tangan dong buat pendeta ini saudara ya. Saudara, ini lucu saudara. Waktu saya masih belum jadi pendeta, saya sering banget gampang, kok jadi pendeta kayak begini ya, kok begitu ya. Tapi begitu kita yang jadi pendeta saudara, kita baru ngerti ternyata jadi pendeta itu nggak gampang saudara. Amin saudara. Yang amin yang paling kencang maksudnya. Ya, jadi saudara maksud saya ngomong ini adalah hargailah gembala anda, hargailah pendeta anda. Amin saudara. Ya, dan saudara, mari beri tepuk tangan yang lebih lagi buat gembala kita yang baik, namanya Yesus saudara. Ya. Nah, saudara, ada masalahnya. Kenapa Tuhan berkata akulah gembala yang baik? Karena saudara, di luar sana banyak gembala-gembala yang tidak baik. Anda tahu nggak, di dalam sejarah itu saudara, di sejarah Yunani maupun sejarah Mesir, bahwa dewa-dewa dan dewi-dewi mereka, bahkan raja-raja mereka juga menganggap diri mereka itu gembala. Ini luar biasa. Jadi mereka juga menganggap diri mereka itu gembala buat umatnya, gembala buat orang-orang yang menyembah mereka. Tapi saudara, seberapa dari anda yang baca sejarah, yang banyak yang ngakunya raja, tapi mereka tidak bersifat gembala. Mereka raja tapi memimpin dengan tangan besi. Ya enggak? Mereka menyiksa, ya mereka mengambil keuntungan dari rakyatnya demi keuntungan pribadi. Nah, di luar sana banyak gembala-gembala yang tidak baik. Nah, yang kedua saudara, kalau anda baca di Yohanes 10, Yesus sendiri berkata bahwa ada pencuri-pencuri. Ya enggak? Di luar sana ada pencuri, ada perampok, namanya thieves and robbers. Dan untuk orang-orang yang karismatik, mungkin ngomongnya itu iblis saudara. Ya, setan. Ya, tapi saya percaya Tuhan nggak hanya berbicara mengenai setan dan iblis, tapi juga berbicara bahwa dalam kehidupan kita akan sering ketemu orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang menyakiti kita saudara. Dan kita ini domba yang perlu perlindungan dari Tuhan. Amin saudara. Ya, dan bahkan nggak hanya itu, Yesus berkata ada namanya hireling. Hireling ini adalah orang-orang yang dibayar, orang-orang upahan untuk menjaga domba-domba itu. Dan ternyata Tuhan Yesus sendiri berkata, orang-orang yang dibayar ini pun ngaku-ngakunya mengasihi domba ini, tapi ternyata waktu ada bahaya datang, mereka lari duluan. Ya, mereka kabur duluan saudara. Dan seberapa dari anda yang pernah mengalami dalam hidup kita ya, orang itu seolah kok orangnya kayaknya sayang sama saya, kok orangnya kayaknya peduli sama saya, tapi ternyata ada maunya. Ya ini hireling ini orang-orang yang mau dibayar, orang yang cuma mau dibayar baru mengasihi kita, orang yang mau be loved to be loved back, dikasihi untuk dikasihi kembali saudara. Nah jadi saudara, Tuhan Yesus tahu di dunia ini banyak orang-orang seperti ini, banyak gembala-gembala palsu, banyak gembala-gembala yang jahat, makanya dia datang ke dunia ini berkata, hanya aku gembala yang baik. Amin saudara. Ya, dan saudara, anda pernah bertanya nggak, kenapa sih pakai domba? Dan kenapa nggak kerenan dikit pakai kuda gitu ya? Ya, kenapa nggak pakai kambing, pakai kerbau saudara? Nah, saya mau kenalkan anda ke teman saya. Ini saya punya teman namanya Sipo saudara. Ya, nah teman saya ini saudara, ya anda mau tahu nggak? Domba itu kenapa Tuhan pakai? Yang pertama saudara, domba itu berharga. Amin saudara. Ya katakan sama tetangga anda, saya ini berharga loh. Ayo katakan, loh saya berharga. Ya, jadi kalau anda ada orang bilang, kamu gemukan ya, jangan sakit hati, gemuk-gemuk ini berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan kamu kita ini berharga. Tahu nggak? Ya, karena orang Indonesia itu paling suka kalau ketemu ya, lu gendutan ya. Terus baru ngomong gitu, wah hatinya nancep saudara, sakit di sini gitu kan. Tapi mulai sekarang kita nggak usah sakit hati, karena kita tahu walaupun gendut, tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Dan saudara, kenapa berharga? Karena di zaman itu untuk mengukur kekayaan orang itu bukan, pertanyaannya bukan, lu punya berapa dolar di tabunganmu. Enggak saudara.
Tapi zaman itu untuk mengukur kekayaan seseorang kita tanyain, lu punya berapa domba? Ya, lu punya banyak dolar, tapi kalau dombanya cuma satu nggak kaya, nggak level. Nah makanya waktu itu Tuhan manggil kita itu dombanya, artinya Anda dan saya ini adalah kesayangan Tuhan. Amin saudara. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi saudara, walaupun berharga, ada satu tabiat buruk daripada domba. Domba ini makannya itu memilih saudara. Ini unik saudara. Kalau kerbau segala macam rumput dia makan. Ilalang apa dia makan. Kalau lapar pokoknya apa yang ketemu bisa dikunyah saudara. Tapi domba itu ternyata dia itu hanya makan rumput tertentu. Makanya saudara, kenapa domba perlu seorang gembala untuk menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Ini luar biasa saudara. Ini sebuah kebenaran. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tanpa seorang gembala kita itu makannya sembarangan. Tanpa gembala kita bisa mati kelaparan, dan tanpa gembala kita bisa rela terjun ke apa namanya valley, apa sih Indonesia valley, lembah ya, terjun ke lembah yang dalam karena ngelihat ada rumput yang kita suka. Malah kita nggak tahu kita ini udah mau mati, mau jatuh ke jurang, tapi kita lihat oh itu cuma itu yang bisa saya makan. Nah, dia jatuh ke jurang. Makanya kita perlu seorang gembala saudara. Ya kemudian, nah gembala ini tidak seperti hewan yang lain. Ya, hewan lain mungkin ada tanduk. Kalau mau diserang, dia bisa tanduk balik. Ya enggak? Ya, gajah ada belalai. Ya, kucing aja ada kuku saudara. Kalau ada ganggu kucing, ya miau, oh, dia langsung cakar balik saudara. Tapi kalau domba ini, dia nggak bisa melawan balik. Dia itu vulnerable, gampang terluka, gampang dilukai. Amin saudara. Amin. Makanya kalau anda ngelihat teman anda yang, baru ngomongin dikit aja, baru ngomong sitik, boleh sakit hati gitu misalnya. It's okay karena anda dan saya sama-sama domba. Amin saudara. Sensitif, nggak apa-apa saudara. Ya, oke. Nah kemudian yang keempat saudara. Nah ini mungkin sedikit kasar saudara. Tapi saya ngomong ini dengan kasih anugerah Tuhan saudara. Bahwa anda dan saya ini domba itu sedikit goblok saudara. Ya, domba itu sedikit goblok. Ya. Kenapa goblok? Sebenarnya dari anda yang setuju dengan saya, sepintar-pintarnya kita pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini. Amin saudara. Ya, salah menikah. Mudah-mudahan nggak ada di gereja ini. Di Chicago banyak saudara ya. Salah menerima pekerjaan. Ya, salah banyaklah salahnya saudara. Ya, kita ini goblok, makanya kita butuh orang yang bisa membenarkan kita. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, domba itu punya karakter yang suka mengikuti. Nah kalau anda siapa yang punya Facebook, kayak kan punya lah ya. Oke, yang Facebook, Instagram, ya Twitter segala macam, itu makanya nge-trend zaman sekarang ini karena manusia itu hobinya mengikuti. Pengen tahu aja si ini lagi makan di cafe, ya. Oh itu perlu di-post itu di Facebook, perlu foto makanannya ini gitu kan. Orang mau ngikut trennya apa? Ya mau ngikut lagi nge-trend baju apa segala macam. Nah kalau nggak ngikut tren, yang kedua domba ini selalu mengikut kemauan perutnya. Apa yang menguntungkan dia itu yang diikutin. Tanpa dia sadari sering banget itu membuat dia salah langkah. Amin saudara. Nah saya kulik sini makanya betapa kita mengetahui bahwa betapa domba itu fragile. Fragile itu apa ya? Ya rapuh. Indonesia kan udah mulai hilang. Betapa kita menyadari bahwa domba itu rapuh, sensitif, ya gampang terluka, ya hidup di dunia yang bengkok ini, di dunia yang penuh dengan yang berbahaya ini. Betapa kita mengerti bahwa kita semua butuh Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, nah kenapa kita perlu Yesus? Nah saya mau mengundang anda saudara, kalau anda mau mulai sekali-kali handphonenya jangan cuma dipakai buat Facebook, tapi mulai catat saudara, catat some notes ya saudara. Ada 4 hal yang saya mau bagikan. Setiap kali kalau anda punya masalah, anda bisa kembali ke 4 poin ini dan saya yakin anda akan dikuatkan kembali. Mau belajar sama-sama, amin saudara. Ya, nah yang pertama, kenapa kita perlu seorang gembala yang baik? Simple. Karena yang manusia itu semuanya punya kebutuhan. Amin saudara. Kita punya kebutuhan. Pendeta sekalipun doanya mau sehebat apapun, tapi kalau perlu lapar perlu makan nggak? Ya. Perlu makan. Saya nggak mungkin dalam pastor kita kan pendeta ini.
yuk kita berdoa aja 24 jam nggak usah makan. Nggak bisa, kalau perutnya lapar doanya buyar saudara. Yang kepikirannya itu mie komplit. Yang pikirannya itu makanan saudara, nggak bisa. Jadi saudara luar biasa. Nah makanya Daud di Mazmur 23 ini luar biasa saudara. Daud menuliskan, Tuhan adalah gembalaku. Kalimat pertama yang dikatakan, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan nggak ngomong, jadi Daud itu nggak ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku, maka hidupku jadi orang benar. Tuhan nggak ngomong, Tuhan adalah gembalaku, maka aku akan jadi rajin berdoa. Dia nggak pernah ngomong, Tuhan adalah gembalaku, maka di gereja saya angkat tangan paling tinggi. Enggak. Tapi Tuhan ngomong yang paling pertama, ya, Tuhan adalah gembalaku, maka aku takkan kekurangan. Ya, bahasa Inggrisnya, I shall not lack, I shall not want. Artinya apa? Kita itu begitu diberkati, begitu dipenuhi, begitu dicukupkan, sampai kita nggak punya kemauan apa lagi. Luar biasa. Seberapa nggak percaya? Ya, yang percaya cuma satu orang yang main drum, saudara. Yang lain nggak percaya. Masa sih? Nggak mungkin. Tuhan itu cuma mau saya masuk surga, that's it. Yang penting jiwa, yang penting roh saya selamat. Ya. Tapi saudara, menurut ilmu kedokteran, ada percaya atau tidak, manusia itu punya 4 kebutuhan. Ya, jadi kita belajar sedikit saudara. 4 kebutuhan ini adalah kita perlu tubuh kita, body, spirit, roh, mind, pikiran dan jiwa, dan emotion. Emotion itu perasaan. Ya, emosi kita 4 kebutuhan untuk menjadi seorang manusia yang sempurna. Bukan sempurna sih, tapi manusia yang sehat. Ya, sehat. Kalau sehat walafiat artinya apa? Artinya 4 hal ini harus dipuaskan. Jadi nggak bisa orang rajin ke gym, tapi hatinya sering sakit hati sama orang, nah itu nggak sehat. Lama-lama miring dikit orangnya. Ya kan? Ya nggak bisa orang rajin ke gereja, tapi makannya sembarangan. Oh nggak percaya, oh Tuhan itu pasti menyembuhkan. Ya, makannya dihajar semuanya, ya santan apa semua aja, itu juga nggak sehat saudara. Itu namanya cari penyakit, nggak mencobai Tuhan. Hati-hati saudara, jangan mencobai Tuhan. Ya, nah jadi saudara, Tuhan itu benar, dia mau kita selamat, amin saudara. Ya, kita tahu dia mau kita semua bisa masuk surga. Tapi saudara, selama kita di dunia ini, dia juga mau kebutuhan jasmani kita juga dipenuhi. Amin saudara. Ya, dia juga mau kita punya pekerjaan yang baik. Dia mau anak-anak kita tumbuh besar jadi anak yang takut akan Tuhan. Dia mau kita punya sukacita. Dia nggak mau emosi kita meledak-meletup. Dia mau kita penuh dengan damai sejahtera. Amin saudara. Nah ini makanya semuanya diberikan pada Anda. Nggak percaya? Kita semua tahu ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Anda lihat. Allahku, kita tahu ayat ini ya, tapi kita baca pelan-pelan deh. Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluan. Katanya segala. Bukan hanya sedikit atau bukan hanya keperluan tertentu, tapi katanya apa? Segala. Kalau namanya segala itu berarti segalanya ya, semuanya. Amin saudara. Termasuk jodoh enggak? Kurang percaya kan? Termasuk jodoh? Amin, amin. Ya, itu termasuk segalanya. Tuhan memberikan segalanya. Nah, yang jadi masalah, kita potong ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ya, menurut caranya aku, menurut cara pikirnya aku, menurut maunya aku. Tapi saudara, ayat ini mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut siapa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Berarti tolak ukur kita diberkati atau tidak bukan tolak ukurnya manusia, tapi tolak ukurnya Tuhan. Amin saudara. Ini luar biasa. Saya mau cerita dikit saudara. Waktu saya 2 tahun lalu kita ngobrol di Best Buy waktu itu ya. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus pindah ke Chicago atau tidak. Waktu itu saya dan istri saya baru punya seorang anak ya. Dan saya ingat sekali istri saya punya kerjaan yang cukup oke ya di Center City, dan kita baru beli rumah waktu itu. Dan bayangin kita baru beli rumahnya kita baru renovasi. Dan saya itu, kalau Anda yang tahu, saya itu dulu guru piano. Ya, sebelum saya jadi pendeta, saya guru piano. Dan saya punya banyak murid waktu itu. Pokoknya hidup saya sama istri saya udah oke.
Nah, tapi kemudian saudara, waktu itu Tuhan buka jalan gimana caranya, Tuhan memanggil saya untuk pindah ke Chicago. Saudara, pindah ke Chicago itu saya nggak kenal satu orang pun. Ya, kalau di sini lumayan lah. Saya kalau benar-benar butuh duit, saya at least kenal agen-agen gitu ya. Ya oke lah, ya udah kerja di mana gitu ya bisa gitu kan kenal orang gitu kan. Dan tapi kalau di Chicago saya nggak kenal satu orang pun. Mau makan dari mana, mau kasih anak makan dari mana, ya nggak saudara. Dan istri saya ingat sekali waktu itu dia mau berhenti karena kita mau pindah, dia akhirnya dia mengundurkan diri dari perusahaan ya kan. Dia harus minta apa istilahnya sih, ya 2 week notice itu ya 2 minggu pemberitahuan bahwa dia mau berhenti kerja. Tapi ini ya Tuhan luar biasa saudara. Tuhan berkata, bukan Tuhan berkata, Tuhan memakai supervisornya berkata, ya jarang-jarang aja kita dengar gini kan, kalau ada orang minta berhenti kerja, oh ya udah kamu berhenti kerja, ya udah nanti saya akan cari orang lain. Nah tapi ini supervisornya ngomong gini, saya tahu cari kerjaan itu sulit. Kenapa nggak kamu tetap kerja sama kami, kamu boleh kerja dari rumah di Chicago sampai kamu dapat kerjaan kamu di Chicago. Bayangkan saudara, kalau bukan Tuhan siapa yang bukan jalan kayak begitu? Itu sebenarnya favor dari Tuhan saudara. Nah kemudian dia begitu kita nyampe Chicago, udah berjalan 1-2 bulan, bosnya nelfon, udah dapat kerjaan belum? Ya istri saya jujur ya belum, karena nggak pernah nyari gitu kan, yang mikir ya nyantai aja kerjaan, nggak pernah nyari gitu kan. Belum. Terus supervisornya bilang, oh kamu harus nyari karena kita ini lagi mau tambah toko dan kayaknya kita mau nyari full time untuk kerja dari kantornya, kamu harus jadi part time. Ya istri saya tenang aja, dia bilang oke, nggak apa-apa, saya akan nyari kerjaan lain. Tapi saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan dan tahu gak, ternyata luar biasa. Bukan Faisalnya nelfon lagi istri saya, dia berkata, ternyata nggak jadi nambah toko. Dan akhirnya istri saya, dia ngomong sama istri saya, kamu boleh kerja dari rumah selamanya. Ada amin saudara. Benar mau tangan buat Tuhan saudara. Saudara, kita berdua punya 1 orang anak. Bayangin ya kalau kita berdua harus kerja di luar, ya anak itu siapa yang jaga? Oke, di sini mah enak, banyak daycare ya, banyak daycare yang bisa kita titipin. Di sana mah nggak ada daycare, kalaupun ada mahal. Ya, dan saudara, tapi karena istri saya mulai kerja dari rumah, dia juga bisa menjaga anak saya saudara. Luar biasa nggak saudara? Ya, dan 6 bulan kita di Chicago, waktu saya udah hampir habis tunjangan saya untuk menjadi pelayan di sana, saya bilang Tuhan saya harus punya kerjaan. Dan akhirnya Tuhan buka kerjaan buat saya sekarang kerja sama pemerintah Indonesia di Chicago saudara, di bawah Kementerian Perdagangan, yang mana itu yang luar biasa. Waktu saya kerja di pemerintah Indonesia ini, Tuhan membuka pintu buat saya mengenal banyak orang-orang Indonesia. Luar biasa nggak Tuhan kita? Dia buka jalan gimana caranya, saya nggak kenal satu orang Indonesia pun, tapi dia carikan pekerjaan gimana saya bisa ketemu banyak orang Indonesia. Dan saudara, tadi Roset udah cerita, kita waktu saya ke sana, kerja kita cuma 4-5 orang saudara. Tapi berjalan 2 tahun sekarang, kita kalau semuanya datang ya hampir 50-an orang saudara. Mereka mulai buat Tuhan saudara. Itu di sini saya benar-benar menyaksikan ini semua karya Tuhan. Saya nggak bisa sombong, bukan karena saya gembala yang baik, tapi Tuhan gembala yang baik. Amin saudara. Nah kemudian ada orang berkata, oh kalau gitu kita nggak perlu ke sekolah dong, kalau gitu kita nggak perlu kerja. Loh katanya Tuhan mencukupi segala kebutuhanku. Ya gitu cuma duduk diam, uang jatuh dari langit. Apakah begitu? Ada nggak yang begitu? Oh saya nggak usah kerja lagi deh, Tuhan nanti dolar turun dari langit. Enggak saudara. Nah makanya ada poin kedua ya. Jadi saya ngomong Jesus the good shepherd will take care of all our needs to the point of us not lacking anymore. Nah yang kedua saudara, ya ini yang penting, kita itu hilang tanpa tuntunan Tuhan. Ada amin saudara. Benar, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita, tapi kita tetap perlu berjalan. Ya enggak? Contoh paling gampang, yang laki-laki yang masih belum menikah kan gampang ngomong, oh Tuhan kasih sediakan tulang rusuk yang terbaik. Ada amin saudara. Ya, tapi kalau hanya percaya, tapi kalau ngelihat cewek yang dia senengin, tapi dia nggak pernah ngambil langkah, ya nggak akan pernah dapat. Ya nggak? Semua yang pernah menikah di sini, apakah tiba-tiba ya Anda buka mata, ceweknya nongol di depan gitu dan udah menikah gitu? Enggak kan? Semua juga perlu namanya usaha. Dan kita butuh Tuhan yang menuntun kita melangkah ke orang yang tepat masalahnya.
Amin saudara. Nah sering banget kenapa rumah tangga nggak baik ya, kenapa banyak banget orang pacaran ganti pacar, karena mereka tidak membiarkan Tuhan menuntun mereka pada orang yang tepat saudara. Amin saudara. Dan jadi kenapa kita butuh gembala yang baik? Kalau nggak ada Tuhan kita nyasar. Amin saudara. Ada catat aja ya, Yeskiel 34 ayat 5-6 katakan bahwa domba-domba itu kesukaannya nyasar saudara. Ya itu dengan cepat aja, domba-domba itu kesukaannya nyasar. Ya, mungkin Anda berkata, Pastor Adrian, saya tahu saya ini punya visi, saya tahu saya ini mau melangkah kemana. Tapi kalaupun kita tahu kita mau melangkah kemana, seberapa dari Anda yang percaya bahwa kita masih bisa nyasar? Amin saudara. Contoh paling gampang yang ibu-ibu lah. Sering banget kita ke mall, kita taunya mau beli sepatu, ya kan? Tapi pulang-pulangnya nggak hanya sepatu, ya nggak, ada baju, ada ini makanan, wah ini jadi 5-6 bungkus plastik saudara, ya kan? Karena apa? Manusia itu bisa nyasar. Tujuannya beli sepatu, pulangnya macam-macam saudara, ya kan? Kita semua setuju gitu. Oke, kemudian suami istri yang menikah. Waktu baru menikah, nggak ada orang normal yang baru menikah, kita menikah ini ke depan, ya kita cuma menikah 5 tahun ya, besok pisah ya. Itu nggak normal kalau ada pasangan kayak begitu. Pasangan yang normal waktu mau menikah, karena nggak yakin kita akan hidup seumur hidup, seia sekata, sampai maut memisahkan kita. Amin saudara. Itu kepercayaan kita, tapi masih banyak orang yang udah jelas tujuan akhirnya apa, tapi banyak yang nyasar. Rumah tangganya berantakan. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan Yesus menuntun rumah tangga mereka. Amin saudara. Makanya dikatakan ya di Mazmur 2:3, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah ini yang luar biasa. Tuhan kita, Dia memimpin kita, membimbing kita itu bukan cuma sebentar saudara. Anda tahu ya, kalau Presiden Obama ini masa berlakunya udah mau habis. Ya, Presiden memimpin paling lama berapa lama? 5 tahun. Habis itu selesai. Negara ini mau maju, mau banyak utang, dia nggak peduli, dia udah selesai kerjaannya dia. Tapi saudara, Tuhan kita itu dia memimpin, dan dia juga memulihkan, dia juga merestorasi hidup Anda dan saya. Amin saudara. Ya Anda nggak percaya lah, kata aslinya dari memimpin itu ya. Saya mau ikut-ikutan Pastor Timotius Arifin lah, dia kan juga pakai bahasa Ibrani kan, saya juga pakai, oke? Alright, nah jadi kata membimbing itu bahasanya itu nahal, saudara. Ya apa artinya nahal? Nahal itu tidak hanya membimbing, tapi bahasa Inggrisnya ya to bring through. Ya to bring through itu artinya memimpin sampai akhir. Amin saudara. Ini luar biasa, ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan itu nggak cuma memimpin kita waktu kita enak dan dia enak, tapi Tuhan memimpin kita nggak peduli kita setia sama dia atau tidak, dia tetap mau mengasihi Anda dan saya. Amin saudara. Itu loh gembala yang baik. Itu loh gembala yang bukan waktu dia diuntungkan dia baru sayang sama Anda. Kalau Anda nggak menguntungkan dia nggak peduli sama Anda. Tapi gembala yang baik itu dia menuntun Anda sampai akhir. Amin saudara. Ya, nah, Anda lihat, jadi artinya juga adalah sebuah kegerakan maju, ya, direction. Jadi kita, saudara, benar Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, tapi kita juga harus maju, harus jalan toh, nggak bisa cuma diam. Ya nggak? Kalau Anda mau diberkati Tuhan, Anda perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini mau melangkah kemana? Amin saudara. Ya, Anda kan nggak mungkin selamanya di Philadelphia. Mungkin Anda mau pulang ke Indonesia, dan kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Saya mau ngapain nanti di Indonesia? Nah banyak orang melangkah tanpa minta hikmat Tuhan. Akhirnya buka usaha, nggak jalan. Akhirnya ini nggak jalan. Karena apa? Nggak minta tuntunan Tuhan. Amin saudara. Makanya kita perlu Yesus sebagai gembala yang baik. Amin saudara. Nah ya, yang ketiga saudara, kita itu memerlukan perlindungan dan teguran dari Tuhan. Amin saudara. Ya mungkin Anda maksudnya apa? Seberapa dari Anda yang percaya ya bahwa kita tidak peduli seberapa iman kita sama Tuhan, kita masih bisa takut. Amin saudara. Ya mungkin Anda nggak setuju dengan saya, tapi pendeta pun kita bisa takut loh. Kita bisa khawatir. Karena apa saudara? Sehebat-hebatnya kita menjaga kesehatan kita,
Bisa sakit nggak? Bisa. Sekaya-kayanya kita, usaha kita bisa bangkrut nggak? Bisa. Sehebat-hebatnya kita bisa jatuh saudara. Karena apa? Karena serangan-serangan itu selalu ada. Amin saudara. Ya, Anda lihat ya, Yesus ngomong ini luar biasa. Yesus mengapa dia pakai domba? Ya karena domba-domba ini sudah di dalam pagar, sudah dipagari loh. Harusnya kan aman, harusnya kan selamat. Tapi ternyata ada aja maling atau pencuri atau perampok yang bisa manjat pagarnya dan mengambil saudara. Makanya Yohanes 10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup dan berkelimpahan saudara. Agar saudara, itu yang kata Yesus saudara, bahwa dia tahu bahwa banyak orang-orang yang bisa berniat jahat sama kita. Ya makanya Anda lihat anak Tuhan kok kayaknya banyak masalah ya. Karena ya memang banyak yang menyerang kita. Saudara, makanya kita perlu Tuhan untuk melindungi dan menjaga kita. Amin saudara. Nah, karena Anda lihat kenapa Tuhan ngomong, nah ini kabar baiknya itu ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Banyak orang baca ayat ini cuma waktu di pemakaman. Padahal ayat ini sebenarnya berbicara mengenai kehidupan, saudara. Amin saudara. Sering sekali kita pikir hidup kita ini udah mau jatuh. Kita pikir, wah kita ini udah diambang kehancuran. Kita pikir kita udah mau putus harapan. Kita udah salah langkah saudara. Dan kita sering sekali khawatir, takut. Tapi janji Tuhan itu luar biasa. Aku tetap besertamu. Amin saudara. Dia melindungi kita. Nah saudara, kalau Anda baca, kalau Tuhan melindungi, kenapa orang ini bisa berjalan dalam lembah kekelaman? Pernah bertanya nggak saudara? Maksudnya Anda mungkin berkata, oh kalau Tuhan melindungi saya, kenapa saya bisa tertimpa kemalangan sih? Ya, kenapa kalau Tuhan melindungi saya, kenapa anak saya bisa sakit? Saudara, sering sekali hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita itu cuma karena dua hal. Yang pertama, karena kita salah mengambil keputusan. Contoh paling gampang, kenapa kita bisa ya punya kolesterol? Karena banyak makan santan. Ya kan? Nah, udah sakit yang disalahin siapa? Tuhan kok kamu gak jaga saya? Loh padahal yang salah makan kamu. Gitu kan? Ya gak? Nah, kemudian yang kedua saudara, biasa kalau orang lagi dalam lembah kekelaman itu kan Tuhan izinkan karena Tuhan lagi mau mengajari kita sesuatu. Amin saudara. Anda percaya ini luar biasa. Tongkat dan gada, ya itu kalau rod itu ya, itu gada itu dari 2 Samuel 7 ayat 14 katakan bahwa aku, Tuhan berkata, akan menjadi bapa dan kamu akan menjadi anakku. Apabila kamu melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, bahasa Inggrisnya ini nggak enak, bahasa Indonesia kurang enak, karena yang katakan menghukum, ya kan? Tapi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya, itu I will discipline. Ya, saudara kalau anak kita nakal, ada nggak orang tua yang normal, anaknya nakal dipukul ketawa-ketawa orang tuanya. Rasain lu, gue seneng nih pukul lu. Ya, sekali pukul, oh hatinya senang orang tua itu orang tua nggak normal. Ya nggak? Kalau orang tua yang normal untuk kita pukul anak kita ikut sakit. Karena kita nggak mau anak kita kesakitan. Karena kita tahu kita perlu pukul supaya anak kita ini benar, supaya anak kita ini belajar dari kesalahannya. Amin saudara. Nah, karena waktu Tuhan mengizinkan kita melewati kekelaman, melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan dia marah sama kita atau dia benci sama kita, tapi dia mau kita belajar. Amin saudara. Nah itu luar biasa kan? Tongkat itu dari buku Mika 7:14. Ya, gembalakanlah umatku dengan tongkat. Tongkat itu berbicara mengenai otoritas. Tongkat itu berbicara mengenai kasih sayang. Jadi saudara, waktu Tuhan berkata dengan tongkat dan gada, Tuhan itu mau melindungi kita dan juga mengkoreksi hidup kita saudara. Anda lihat ya, gada itu tongkat tapi yang agak cangkokannya gitu loh, agak apa? Agak belokannya gitu saudara. Ya itu pakainya buat apa sih? Itu buat kalau dombanya lagi mau nyasar, ditarik. Kira-kira kalau orang ditarik sakit nggak? Coba nggak yang suaminya coba tarik tangan istrinya dengan kencang, sakit kan? Sakit. Tapi saudara, sakit itu supaya orangnya nggak nyasar.
kalau dombanya nggak mau jatuh ke jurang, ditarik dengan gajah itu supaya nggak mati. Makanya ditarik saudara. Makanya proteksi dan koreksi itu karena Tuhan sayang Anda dan saya. Amin saudara. Ya, dan yang terakhir, ya, manusia itu semua butuh cinta. Amin saudara. Ya, we all need love. Dan mungkin Anda berkata, maksud sih, saya bisa tuh hidup sendiri, gitu ya. Saya nggak perlu tuh cinta, makan tuh cinta, gitu ya. Yang penting dolar, gitu. Ya, saudara, cinta yang dimaksud ini bukan cinta antara suami dan istri atau antara sepasang kekasih. Ya, di Amsal 19 ayat 22 dikatakan sifat yang diinginkan manusia itu adalah kesetiaan. Tapi kesetiaan ini bahasa Inggrisnya itu adalah unfailing love. Ya, artinya apa? Cinta yang tidak pernah gagal. Cinta yang tak bersyarat. Nah, kita itu semua merindukan cinta yang seperti itu. Yang mana tidak bisa kita temukan di manusia. Amin saudara. Ya, suami kita mau sebaik apapun, cinta apapun sama kita, ngelihat ada cewek cantik lewat, matanya ngelihat nggak? Masih ngelihat, ya kan? Yang bedanya ngelihatnya lama atau tidak. Ya kan saudara? Manusia normal saudara, ya kan? Karena manusia itu pada dasarnya nggak setia. Orang tua sama anak, yang kita sayang anak kita, tapi pasti juga ya satu saat ada batasnya saudara. Ya, anak kita sama kita semua itu ada batasnya, hanya cinta Tuhan yang tiada batasnya. Amin saudara. Ya, itu adalah loving kindness saudara. Ya, makanya Mazmur yang terakhir 23:6 ya, ayat yang terakhir, saya senang sekali. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka. Nah, dia pakai kata yang lain, kebajikan dan kemurahan, tapi sebenarnya kata aslinya itu adalah yaitu unfailing love, kasih anugerah, kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang tidak ada syaratnya, kasih yang kita nggak layak dapatin, tapi Tuhan tetap kasih. Akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kenapa Tuhan punya gembala kita yang baik? Karena dia tahu dalam hidup ini akan ada banyak hal yang mengecewakan kita. Anak kita bisa mengecewakan kita, suami kita, istri kita, bahkan pendeta sekalipun bisa mengecewakan. Amin saudara. Tapi yang tidak pernah mengecewakan kita itu hanya Tuhan Yesus. Makanya katanya gembala yang baik. Ya, dan ini bahasa aslinya dari itu hesed. Ya, hesed itu artinya apa saudara? Faithfulness. Ya, cinta yang setia, kasih yang setia. Ya, yang tidak pernah berakhir, devotion. Devotion itu pengabdian saudara. Ya, kalau Yesus berkata dia devoted to you, it means nggak peduli Anda baik atau jahat, dia tetap mengasihi Anda. Amin saudara. Ini banyak orang yang salah kaprah. Orang pikir kita baik dulu sama Tuhan, baru Tuhan sayang kita. Kebalik saudara. Tuhan yang terlebih dahulu baik sama kita. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi dia kembali. Amin saudara. Ya, ini hesed namanya. Ya, cinta yang melebihi dosa. Ya, dan juga kita punya betrayal, apa ya? Pengkhianatan. Pengkhianatan ya untuk menyembuhkan luka-luka. Dan yang membuat kita mampu memberikan pengampunan saudara. Itu kasih anugerah. Itu kasih yang Tuhan Yesus miliki. Amin saudara. Ya, saya mau akhiri dengan satu cerita saudara. Mungkin agak waktu ya, 5 menit. Waktu saya dan istri saya pertama kali tahu kita punya anak, itu pas saya lagi hari ulang tahun. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, you don't have to give me any gift. You don't news that I have a baby. Itu adalah hadiah terindah buat saya. Ya. Nah, kita lagi bahagia ya saudara punya anak, dan kita senang ya tahu ya kalau anak pertama ya, wah pergi cari baju yang lucu-lucu, padahal belum tahu cowok atau cewek, tapi udah sibuk nyari baju, ya udah sibuk nyari peralatan segala macam saudara. Nama juga udah mulai cari, belum sampai beli buku setebal ini nyari arti nama saudara. Ya, terus udah nyari, dan akhirnya tibalah di hari kita ultrasound anak kita. Ya itu minggu ke-20 kalau nggak salah ya, ultrasound. Saya ingat sekali ya, saya sama istri saya, maybe Ella you can help me on the piano. Ya. Jadi saya sama istri saya bergandengan tangan masuk ke rumah sakit, senang. Karena kita tahu di hari itu kita akan tahu anak kita cowok atau cewek. Ya kan?
ya. Dan begitu masuk ke rumah sakit di ultrasound saudara, dokternya berkata, oh selamat ya anak kalian berdua laki-laki. Nah saya ini orang Medan saudara, memang saya berkata mau laki-laki atau perempuan ya serahkan pada Tuhan, tapi karena saya orang Medan saya tahu anak pertama itu harus laki-laki saudara, ya kan. Nah saya bilang wah luar biasa, Tuhan itu baik ya. Kemudian waktu dokternya lagi lihat tiba-tiba mukanya berubah saudara, mukanya berubah dan dia berkata bentar ya saya panggil supervisor saya. Ya, saya sama istri saya mulai takut, loh ada apa ini kok sampai panggil supervisor segala. Dan dokternya memanggil kayak gurunya gitu ya, kayak mentornya masuk dan dia lihat saya lagi, lihat 2 kali 3 kali. Dan dokternya ngomong sama saya sama istri saya. Dia bilang maaf saya ada kabar buruk, dia ngomong gitu. Yang saya lihat, ya, saya nggak sempat masukin fotonya, tapi ada gambarnya. Yang saya lihat bahwa di bagian belakang kepala anak saya itu otaknya nggak ada saudara. Ya, jadi kelihatan itu nggak ada otaknya saudara. Dan dokter itu bilang nama penyakitnya itu Dandy Walker. Namanya keren, tapi penyakitnya nggak keren saudara. Ya, namanya Dandy Walker. Dan dokternya bilang penyakit ini 1 di dalam 30.000 anak. Bayangkan loh, itu penyakit yang aneh dan yang langka sekali. Dan waktu dokternya kan ngomong 1 dalam 30.000 ya. Saya kok menjerit sama Tuhan. Saya bilang Tuhan kok anak saya? Kenapa bukan anak anak pembunuh, anak yang penjudi atau apa, tapi kenapa anak saya? Dan dokter itu ngomong sama saya, dia bilang saya sarankan kamu aborsi anak ini. Karena apa? Karena kalau kamu paksain anak ini lahir, seumur hidup anak ini akan cacat. Dan dia nggak akan bisa ngomong, dia nggak akan bisa jalan, dia akan lumpuh seumur hidupnya, dan kamu suami istri sampai kalian mati, kalian harus merawat anak ini. Wah, waktu itu saya sama istri saya mau nangis tapi nggak mungkin nangis gitu ya, lagi ada apa gitu kan, kita bingung harus ngapain. Dan saya ingat sekali waktu kita keluar dari rumah sakit itu perasaannya beda waktu kita masuk. Waktu kita masuk, kita ambil ayunan tangan, ambil senyum, kemudian kita keluar. Saudara, saya tahu banyak ayat Alkitab yang menguatkan. Saya tahu banyak ayat Alkitab yang yang menghibur saudara. Tapi waktu saya sendiri ngalamin itu, saya nggak tahu mau ngomong apa sama istri saya. Karena saya sendiri juga kaget dan saya marah waktu itu. Saya marah dan saya memberontak. Saya bilang Tuhan, why me? Dan waktu itu kita ngasih waktu 2 minggu untuk memutuskan mau aborsi atau keep. Saya sama istri saya berdoa dan kita putuskan karena kita tahu bahwa dalam Tuhan itu semua jiwa itu berharga. Dan kita putuskan kita mau keep the baby. Nggak peduli anaknya lain seperti apa, itu tetap adalah pemberian Tuhan. Dan kita putuskan keep the baby. Dan akhirnya dokternya suruh kita periksa kemana-mana saudara, ke CHOP ya, sampai ke Children's Hospital, pergi ke rumah sakit yang di Walnut dan lain sebagainya, diperiksa dan berkali-kali periksa, selalu katakan hasilnya sama. Jadi ini bukan salah diagnosa, anaknya memang nggak ada otaknya saudara. Makanya kita jangan suka ngomong anak kita nggak punya otak saudara. Ya, itu nggak, itu benar-benar kita struggle banget. Dan at the same time, bayangin ya saudara, setiap saat saya disuruh khotbah, saya harus khotbah, saya bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi dalam hati saya itu menjerit, benar nggak sih Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik, kenapa anak saya kayak begini? Wah, itu 9 bulan yang sulit saudara. Dan tiap 2 minggu kita kontrol, tidak ada perubahan. Sampai saudara saya tahu ayat yang tadi, bahwa kemurahan dan kebajikanku akan mengikutimu. Ya, bahasa Inggris bukan hanya mengikuti, tapi mengejar. Cinta Tuhan itu nggak hanya mengikuti, tapi mengejar kita. Waktu kita nggak mau Tuhan pun, Tuhan mau kita saudara. Itu artinya mengejar kita. Dan waktu saya pegang ayat itu, saya bilang Tuhan, saya tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kau mengasihi saya, Tuhan kau mengasihi istri saya dan mengasihi anak saya. Akhirnya kita, waktu anak saya lahir, saya ingat sekali begitu lahir ya saudara, saya kok nggak bisa ketemu anak saya itu sampai seharian, karena harus diambil darahnya, harus diperiksa segala macam saudara. Dan 2 hari kemudian dokternya masuk ke kamar kita lagi menunggu kan, apa harus operasi atau harus bagaimana. Dan 2 hari kemudian dokternya masuk dalam kamar kami dan dia berkata, saya tidak mengerti apa yang terjadi,
tapi anak kamu itu otaknya normal. Karena saya nggak ngerti, ini foto-foto semua menggambarkan nggak ada otaknya, nggak terbentuk dengan sempurna. Tapi waktu dia lahir, saudara, ini luar biasa. Ini bukti bahwa Tuhan kita itu gembala yang baik. Dia itu nggak pernah meninggalkan kita, saudara. Ya nggak, mungkin kita merasa kita melewati hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tapi saya mau kuatkan Anda, tidak pernah sekalipun yang meninggalkan Anda. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, pagi hari ini sebelum kita pulang, saya tahu mungkin kita agak kelewatan waktunya. Tapi saya rindu mendoakan Anda, saudara, apapun pergumulan Anda, apapun kesusahan Anda, mungkin Anda mengharapkan pendeta Anda bisa membantu Anda, mungkin Anda mengharapkan teman Anda bisa membantu Anda, sahabat Anda bisa membantu Anda, mungkin Anda mengharapkan bantuan dari orang-orang yang Anda pikir bisa diharapkan, tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Bahkan mungkin mereka meninggalkan Anda, mungkin mereka melukai Anda, mereka mengecewakan Anda, saudara. Mungkin suami yang Anda pikir bisa jadi batu pegangan, mungkin istri yang Anda pikir bisa menopang Anda, mungkin anak-anak Anda yang Anda pikir bisa menguatkan Anda, taat sama Anda, tapi mereka tidak bisa diandalkan semuanya. Sahabat Anda, teman Anda, semuanya bisa mengecewakan Anda, saudara. Tapi pagi hari ini saya mau kuatkan iman Anda kembali bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Oh, yang memberikan aku di padang rumput yang hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Ini Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Dan pagi hari ini saya mau berdoa buat Anda, apapun pergumulan Anda, persoalan Anda, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan kita yang tidak pernah gagal. Andalkan Tuhan kita yang mengasihi kita sepenuhnya. Andalkan Tuhan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Andalkan Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara, sedetik pun. Mungkin Anda berteriak sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku? Tapi saudara, percaya akan cinta kasih-Nya yang akan selalu mengikuti engkau seumur hidupmu. Terima kasih Bapa, kuatkan kami Tuhan, pegang tangan kami. Saat kami ketakutan, kuatkan hati kami. Saat kami goyah, kuatkan kami Tuhan, kuatkan langkah kami, bawa kami pada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes Lord, thank you for your love Jesus. In Jesus mighty name Lord. Biarlah hadirat Tuhan yang memulihkan kita pagi hari ini. Setiap hati dikuatkan kembali, dikuatkan kembali di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara, sekali lagi, jika Anda tidak keberatan, bolehkah sekali lagi kita memberikan tepuk tangan untuk saudara kita, Pastor Adrian, yang Tuhan pakai hidupnya secara luar biasa untuk memberitakan kasih Tuhan kepada setiap kita. Hari ini kita diingatkan betapa hidup kita membutuhkan seorang Savior, seorang Juru Selamat, seorang penuntun, seseorang yang mengisi kekosongan jiwa kita, saudara. Betapa hari ini kita diingatkan, saudara. Ada hal-hal yang orang lain tidak bisa berikan kecuali Tuhan sendiri. Ada kepuasan, ada kepenuhan yang tidak bisa orang lain berikan kecuali Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengambil waktu beberapa saat, beberapa detik ini Tuhan. Bagi kami yang sudah lama tidak mendengar betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, biar apa yang kami dengar pada hari ini terus boleh
melekat dalam hati kami. Terima kasih, terima kasih. Bukan karena kami mengasihi Engkau, tetapi Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami sehingga kami dimampukan untuk boleh mengasihi Engkau. Biarlah hari ini kami juga diingatkan, Tuhan, betapa kami harus mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Betapa hari ini kami diingatkan lagi, Tuhan, bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami tidak pernah mau kehilangan pengharapan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Anda boleh angkat tangan Anda. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji that I have come to give you life and life to the full. Aku datang untuk memberikan kita semua kehidupan, kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan dengan purpose, hidup yang berkelimpahan dengan tujuan dan maksud ilahi dalam hidup. Hamba mau berdoa biar setiap dari kami menerima janji itu, Tuhan, dan biar kami hidup dengan tujuan dan maksud ilahi, Tuhan. Biar kami hidup, Tuhan, selalu memuliakan nama Engkau. Terima kasih atas semua berkat-Mu, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami terima janji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya telah menerima janji Tuhan, sama-sama katakan.